Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai. Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya Nine of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Temperance. Kartu keenam, di sini ada Knight of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Oke, Taurus. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, di sini menggambarkan kamu mulai mendapati kekuatan di dalam dirimu. Ya, ada personal power yang baru-baru ini tumbuh di dalam dirimu. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi semakin bersemangat, semakin optimisme di dalam menatap masa depan, di dalam menemukan peluang dan kesempatan yang meskipun saat ini masih terbuka dengan sangat kecil, dan nanti pada akhirnya akan bisa kamu buka selebar-lebarnya untuk kehidupanmu, sehingga kesuksesan akan segera kamu raih. Kemajuan dan perkembangan di sektor-sektor kehidupanmu akan segera terwujud, dan kamu mulai bisa mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar, ya, di mana sebelumnya mereka selalu mencemooh, menceritain keburukanmu, menceritakan kegagalan-kegagalanmu. Dan baru-baru ini mereka baru tersadar dan percaya bahwa kamu juga bisa maju dan berkembang. Dan apa yang mereka pikirkan selama ini tentang dirimu adalah salah. Oke, kenapa bisa kamu menjadikan ini semua terjadi di dalam kehidupan? Nah, inilah mungkin yang dikatakan keajaiban dan berkah yang bisa kamu tarik ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu memang benar-benar mau belajar dari kegagalan di masa lalu. Kamu benar-benar mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Dan kamu juga mau belajar, ya, dari rasa sakit, dari rasa kecewa, karena cemoohan, karena perlakuan, pandangan, sikap yang tidak baik dari orang sekitar terhadap dirimu. Dan kamu mulai memiliki komitmen harus bisa merubah cara pandang mereka, merubah sikap mereka agar menjadi lebih baik kepada dirimu. Dan agar bisa bagaimana caranya sakit ini, kecewa ini, sedih ini akan berganti dengan kebahagiaan dan rasa nyaman. Dengan cara benar-benar bisa buktikan bahwa kamu juga bisa berkembang, bahwa kamu juga bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Dan dari situlah mereka baru terbuka mata, hati, dan telinganya untuk mengakui kualitas dirimu dan untuk bisa merubah sikap dan cara pandang mereka
menjadi lebih baik kepada dirimu. Oke, jadi inilah salah satu keajaiban dan berkah yang mampu kamu undang, yang mampu kamu tarik ke dalam kehidupanmu, sehingga kesuksesan, kemajuan, peningkatan dari sektor-sektor kehidupanmu benar-benar terjadi. Ya. Dan perubahan pandangan, perubahan sikap dari orang sekitar yang menjadi lebih percaya, lebih saling menghargai, lebih saling support dan membantu. Dari situlah kamu manfaatkan keadaan, sehingga peluang kesempatan terbuka secara perlahan, dan semakin lama celahnya akan semakin membesar. Dan hal itulah yang akan kamu manfaatkan untuk memajukan, untuk meningkatkan penghasilan dan finansialmu. Dan saat itulah kesuksesan tidak terbendung lagi hadir ke dalam kehidupanmu, dan kebahagiaan serta kenyamanan akan mampu kamu persembahkan, akan mampu kamu share kepada siapapun yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, inilah salah satu kenapa kamu benar-benar bisa belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, serta mengambil pengalaman-pengalaman berharga dari setiap proses yang pernah kamu lewati. Di sini tergambar ada pengendalian diri yang baik yang ada di dalam dirimu. Nah, jadi dengan pengendalian diri, dengan mengendalikan pikiran, emosi, ya, perasaan, maka kamu akan mampu bertahan dari berbagai macam situasi di dalam kehidupanmu. Ditambah, kamu juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari proses itu semua. Sehingga wajar jika saat ini keadaan mulai bisa kamu balikkan. Situasinya mulai menjadi lebih bisa kamu kendalikan dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena ada kontrol yang baik di dalam dirimu. Ada pengendalian diri yang baik, pengendalian pikiran, penataan emosi, penempatan perasaan yang begitu tepat dan sempurna. Sehingga kamu tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan. Tidak mudah perasaannya dikendalikan oleh situasi. Nah, dengan pengendalian diri yang baik, kamu juga mulai bisa membuktikan siapa kamu sebenarnya pada orang-orang sekitar. Bahwa kamu juga memiliki kualitas di dalam dirimu, dan terbukti kehidupanmu juga bisa menjadi semakin maju dan berkembang saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah gambaran tentang masa lalu, ya. Gambaran tentang nostalgia indah, gambaran tentang kesedihan, kedukaan, dan kekecewaan di masa lalu, serta juga gambaran tentang teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, yang mungkin dulunya selalu memiliki kenangan manis dan kenangan pahit bersama dirimu. Oke? Nah, tetapi masa lalu inilah yang akhirnya mampu kamu jadikan standar, mampu kamu jadikan sebagai cermin, ya, di dalam kehidupanmu di saat kamu mengalami hal yang sama, di saat kamu mengalami kegagalan yang sama, di saat kamu mengalami kekecewaan yang sama. Jadi kamu jadikan sebagai barometer. Nah, jika juga kamu masih mengalami hal yang sama pada hari kemarin, nah tentunya harus apa yang kamu lakukan? Harusnya tentunya kamu harus bisa lebih baik, lebih cermat, lebih teliti, sehingga kamu tidak akan mengalami hal-hal yang sama kesedihannya seperti hari kemarin. Nah, ini sebagai pengingat. Nah, jadi ada kenangan yang indah, nostalgia yang membahagiakan, tentunya akan menjadi memori terindah di dalam kehidupanmu. Jadi ada cerita yang ingin kamu kenang, ada cerita yang ingin kamu ingat-ingat di saat kamu ingin mengingat kebahagiaan. Dan tentunya di saat ke depan hari nanti kamu temukan kebahagiaan,
yang mungkin rasanya sama seperti hari kemarin, nah tentunya kamu akan bisa membandingkan. Tentunya kamu akan bisa membawa kebahagiaan yang lebih baik lagi untuk kehidupanmu di masa depan. Oke? Dan juga di sini ada kenangan lama tentang teman-teman, sahabat-sahabat lamamu yang mungkin dulu seperjuangan, ya, semakan setidur begitu ya. Memiliki satu kesamaan, satu permainan begitu ya. Dan inilah mungkin yang jarang kamu temui di masa kini, ya. Kamu tidak lagi temukan jiwa sikap, ya, yang kamu jumpai pada teman-teman lamamu di masa lalu. Tetapi yakinlah pada suatu hari nanti kamu akan dipertemukan dengan beberapa orang, dengan seseorang ataupun lebih, ya, yang nantinya akan jauh lebih bisa mengerti kamu, lebih bisa pahami kamu, dan lebih memiliki kesamaan-kesamaan yang sama antara kamu dan orang tersebut. Dan dengan begitu, kehidupanmu akan semakin nyaman dan bahagia ke depannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, ini adalah kerjasama ya. Sepertinya kamu mulai mampu bekerja sama dengan baik, ya, berkolaborasi dengan apik, melakukan komunikasi-komunikasi yang membangun satu sama lainnya itu terjadi dengan sangat baik, sehingga banyak kemajuan, banyak peningkatan, ya, bukan hanya untuk dirimu, ya, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi ada target, ya, yang bisa kamu dan lingkunganmu bangun untuk dicapai. Nah, jadi pembahasannya, komunikasinya bukan tentang lagi apa kegemaranmu, ya, makanan apa kesukaanmu, tetapi ceritanya tentang goals, tentang target apa lagi nih yang harus kita capai. Yuk sama-sama kita maju, yuk sama-sama kita berkembang. Nah, jadi kerjasama yang seperti inilah yang akhirnya membangun pola pikir untuk terus maju dan berkembang untuk satu sama lainnya, sehingga kamu semakin mendapat tempat terbaik di mata lingkungan, di mata orang sekitarmu saat ini. Jadi mereka mulai benar-benar sangat menghargaimu, sangat mengagumimu, dan beberapa di antara mereka, ya, mulai sadar dan mulai mengakui bahwa selama ini kekeliruan dan kesalahan mereka terhadap memandang dirimu itu benar adanya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi akan tumbuhnya kepercayaan diri, optimisme, dan rasa puas terhadap apa yang kamu dapati saat ini. Karena apa? Karena pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi semakin maju dan berkembang. Penghasilan menjadi semakin baik. Hubungan sosial, hubungan kerjasama, hubungan pertemanan itu semakin harmonis, semakin nyaman, semakin ada rasa saling percaya dan saling menghargai. Dan tentunya ada kebahagiaan di dalam hubungan asmaramu, di dalam hubungan keluargamu, ataupun untuk orang-orang yang kamu sayangi. Makanya kepercayaan diri, optimisme selalu kamu rasakan setiap harinya. Dan kamu benar-benar merasakan inilah dreams come true. Inilah mimpi yang menjadi kenyataan. Impian yang selama ini kamu dambakan. Benar-benar keajaiban dan berkah besar yang hadir, yang tertarik ke dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Temperance. Nah, jelas ya, ini adalah balancing, ya, harmoni, ya, keseimbangan, keselarasan, dan itulah yang akhirnya membawa keharmonisan, membawa harmoni yang berpadu indah terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi setelah ada keseimbangan antara dirimu, ya, terutama antara pola pikir, sikap, dan cara komunikasi, cara memperlakukan orang setelah menjadi lebih baik, dan terciptalah keseimbangan dari sektor-sektor kehidupanmu, seperti kegiatan menjadi lebih maju, finansial menjadi lebih meningkat, ya,
relationship, hubungan asmara menjadi semakin bahagia dan nyaman. Dan keselarasan inilah yang akhirnya menjadi sebuah alunan melodi yang indah, harmoni yang indah tercipta di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu menjadi semakin bersemangat, semakin merasa hidupnya semakin berwarna, dan dengan begitu ada motivasi besar di dalam dirimu untuk terus maju, untuk terus berkembang, menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini memang saat ini kamu sangat berhati-hati, sangat waspada ya terhadap hubungan-hubungan yang mungkin akan tumbuh dari seringnya bertemu, dari seringnya berkomunikasi ya, ataupun adanya terjebak di dalam sebuah emosional, sebuah perasaan di tengah-tengah lokasi tempat kamu berkegiatan atau cinta lokasi. Nah, jadi mungkin ini pernah terjadi di dalam kehidupanmu beberapa waktu lalu. Jadi saking seringnya berkomunikasi, berkegiatan bareng, tumbuhlah perasaan-perasaan antara kamu dan lawan jenismu pada saat itu. Dan akhirnya hubungan itu adalah hubungan yang tidak ada ujungnya. Karena kalian sama-sama sudah memiliki pasangan. Akhirnya sama-sama menderita. Nah, inilah yang kamu waspadai saat ini. Jadi kamu benar-benar menghindari perasaan, menghindari hati ya, yang merasakan getaran-getaran tertentu dikarenakan keseringan bertemu, dikarenakan keseringan berkomunikasi. Makanya kamu selalu ingin batasi dirimu, selalu ingin waspada, selalu ingin benar-benar bisa menjadi profesional, berlaku sebagai profesional. Jadi cinta lokasi ya, hubungan segitiga tentunya akan bisa kamu hindari di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu menarik atau membawa keajaiban dan berkah besar datang ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kehidupanmu akan menjadi bahagia, sukses, dan maju. Dan dengan begitu akan ada kenyamanan, akan ada hal-hal yang berguna dan bermanfaat yang bisa kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.